Dari Studio 1 Metro Update TV Jakarta, inilah Breaking News. Pokja Pengaduan Pendidikan sebagai salah satu pokja di Komisi Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas dan fungsi menerima pengaduan dari masyarakat, dalam hal ini adalah ASN, ataupun masyarakat dari lembaga hukum atau dari LSM dan dari pihak-pihak terkait lainnya. Pengaduan ataupun laporan ke KSN ini memang kalau coba kita jika hingga 14 hari sejak 15 Februari 2022 Surat KASN nomor B Gatar 616 Bupati Lebong Kopli Ansori tidak melaksanakan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara, meninjau kembali atau dalam bahasa ekstrimnya membatalkan keputusan 353 dan 350 tahun 2021 tanggal 1 Oktober tahun 2021. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian atau SAPK. Para pejabat yang dilantik tidak sesuai peraturan perundang-undangan diyakini akan diblokir. Demikian pendapat Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, Khairuddin MDK, yang juga produser eksekutif Metro Update TV, saat diminta tanggapan terkait ancaman Komisi Aparatur Sipil Negara, yang akan meminta Badan Kepegawaian Nasional untuk memblokir SAPK para pejabat yang masuk gerbong mutasi versi Bupati Lebong. Kopli Ansori, yang dibatalkan KASN Rabu 22 Februari 2022. Di Bengkulu, seperti diketahui, keputusan Bupati Lebong nomor 353 tahun 2021 tanggal 1 Oktober tahun 2021 adalah tentang 3 pejabat pimpinan tinggi atau PPT Pratama dan 7 PPT Pratama yang dimutasi dan diberhentikan dengan tidak mengacu pasal 132 dan pasal 144 Peraturan Pemerintah atau PP 17 tahun 2020 tentang perubahan atas PP 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Keputusan Bupati Lebong 350 tahun 2021 tanggal 1 Oktober tahun 2021 adalah tentang 18 dan 16 ASN yang diturunkan dari jabatan administrator dan diberhentikan dari jabatan administrator dan jabatan pengawas. Tidak sesuai ketentuan PP 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Serta 16 ASN yang dipromosikan pada jabatan administrator dan jabatan pengawas, dengan tidak mengikuti urutan eselonisasi dan tidak sesuai kompetensi dan kualifikasi. Dalam suratnya, jika Bupati Lebong, Kopli Ansori, tidak juga melaksanakan rekomendasi, KASN akan merekomendasikan kepada Presiden. Sebagaimana amanat pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Komisi Aparatur Sipil Negara. Menurut KASN amanat pasal 3 ayat 2 dan ayat 7 PP nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas PP nomor 11 tahun 2011 tentang manajemen PNS. Pendelegasian wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dapat ditarik kembali oleh Presiden dalam hal terjadi pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan pejabat pembina kepegawaian. Sebelumnya, sebagaimana diwartakan wartainspirasi.com edisi 11 November 2020, sebagai konsekuensi tidak diindahkannya rekomendasi KASN oleh Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi, terkait penonjoban pejabat eselon 3 dan 4 pada mutasi Juli tahun 2019, berimbas pada pemblokiran sistem aplikasi pelayanan kepegawaian, atau SAPK Aparatur Sipil Negara di jajaran Pemkab Bengkulu Selatan. Tidak kurang dari 558 data pegawai yang masuk dalam gerbong mutasi versi Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi, sulit diakses karena diblokir oleh Badan Kepegawaian Nasional, ASN di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan. Akhirnya harus menerima kenyataan pahit. Saat ini data ASN yang terkena mutasi sulit diakses karena diblokir Kemendagri. Sanksi pemblokiran diduga akibat belum ditindaklanjuti rekomendasi KASN terkait pengembalian posisi jabatan para ASN yang dinonjolkan, kata Sekretaris Kabupaten Bengkulu Selatan, Yudi Satria, sebagaimana dikutip wartainspirasi.com. Informasi terbaru
Sumber menyebutkan bahwa dalam suatu pertemuan, Sekretaris Daerah atau Sekda Lebong, Mustarani Abidin, mengatakan, dalam menindaklanjuti rekomendasi KASN status para pejabat eselon 2 memang akan dikembalikan. Tetapi bukan pada jabatan semula sebelum dimutasi dan diberhentikan. Ada dugaan akan terjadi manipulasi makna rekomendasi KASN terkait mengembalikan para pejabat eselon 2 ke jabatan semula. Ungkap sumber yang meminta untuk tidak disebutkan namanya. Dengan alasan demi keamanan statusnya sebagai ASN dari redaksi Studio 2 wartawan Metro Update TV Anugrah Halilintar dan Putra Dewa melaporkan. Lebong ini jalan ke depan. Lebong ini ingin maju, beberapa langkah ke depan. Ini kelihatannya kalau dia diindahkan oleh pemerintah Lebong, dalam hal ini Bupati Nasrullah, ini kita akan mundur ke belakang. Jadi Komisi Apresiasi Negara mempunyai tugas dan fungsi menerima pengaduan dari masyarakat, dalam hal ini adalah ASN, ataupun masyarakat dari lembaga hukum atau dari LSM dan dari pihak-pihak terkait lainnya. Pengaduan ataupun laporan ke KASN ini memang kalau coba kita bagi menjadi 3 klasifikasi.